Gimana nih Mas Perna nih kasus Tanggapan dulu deh soal narkoba yang dibongkar BNN ini emang ada oknum rekomendasinya atau memang ada celah-celah sistem yang belum ditutup nih? Sebenarnya ada beberapa hal yang sebenarnya justru kita dari asosiasi atau kita pengguna vape itu justru pengen tanya balik sebetulnya. Jadi kalau statementnya vape adalah alat yang dapat digunakan untuk menyalahgunakan narkoba, kita sepakat. Sama halnya seperti kita sepakat rokok konvensional bisa dipakai untuk menggunakan narkoba, apapun itu jarum ya. suntik bisa dipakai untuk menggunakan narkoba, ya, papir bisa dipakai untuk menggunakan narkoba. Botol minuman energi ya bisa ditambahin sedotan jadi narkoba, bisa untuk menghantarkan narkoba dan segala macam. Tapi kan tidak pernah ada larangan suntik dilarang, botol tersebut dilarang, papir dilarang, atau rokok konvensional dilarang. Tapi kenapa baru di vape? Terus kemudian muncul omongan seperti itu tuh. Kita rekomendasikan untuk pelarangan total vape karena ini mengandung narkoba dan bla bla bla. Berarti cairannya yang dipersoalkan juga ya? Sebenarnya dari perkataan itu yang kita persoalkan adalah vape-nya mengandung narkoba. Itu kan satu hal yang sangat salah gitu. Jadi kan apapun di dunia ini itu bisa dijadikan penyalahgunaan narkoba. Kita harus sepakat dulu di situ kan. Nah, masalahnya ada dengan peningkatan zaman nih. Ibaratnya dulu mobil konvensional ya. Bensin dan segala macam, sekarang udah mobil listrik. Apakah terus ketika ada jambret pakai mobil listrik, maka mobil listrik harus kita larang peredarannya karena digunakan untuk jambret? Jadi jangan analoginya kan nyari tikus di lumbung padi. Jangan dibakar. Kalau nggak ketemu jangan dibakar lumbung padinya. Berarti kerja kita yang kurang keras untuk nyari tikusnya. Kan gitu. The main problemnya narkoba atau vape-nya ini mesti kita klarifikasi dulu. Vape-nya disalahgunakan mengandung narkoba gitu. Nah, ketika sudah disalahgunakan mengandung narkoba, makanya namanya ini kebetulan kita juga ada beberapa kali kita juga bareng sama BNN untuk ngasih penyuluhan dan segala macam. Kata kuncinya adalah penyalahgunaan. Kalau kita ngomongnya penyalahgunaan ya berarti apapun. Dan nggak perlu dilarang total mungkin. Kita ngomongin soal hisap menghisapnya nih, soal vape-nya. Yang jadi masalah kan sebenarnya narkoba masuk melalui liquidnya. Tapi bisa nggak sih sebenarnya sama-sama gitu dari asosiasi dan dari BNN bikin standarisasi bentuk vape. Jadi vape yang mungkin liquidnya sudah SNI, ada SNI-nya gitu. Ada standar tidak bebas narkoba ya. Tidak bisa di ini gitu ya, tidak bisa dicampur. Sudah asal hisap, udah buang gitu lah gitu. Yang pertama soal regulasi berarti. Kalau kita ngomong regulasi, berarti kita ngomong statementnya Pak Suprayit. Sorry, izin saya mungkin nggak terlalu hafal nama beliau. Bahwa terdapat 23% kurang lebih ya. 23,97%. Sampel dari sampelnya yang dia punya itu mengandung narkoba. Pertanyaannya adalah sampel yang dia punya itu hasil dari barang yang beredar di Indonesia yang sudah berpita cukai dari pabrik yang memiliki NPPBKC, perizinan ini, perizinan itu, atau dari beberapa kasus sebelumnya, misalnya contohnya kayak kasus Etomidate, kasus ini, akhirnya kan dia melakukan penggerbekan. Ketika penggerbekan, maka ada barang bukti. Kalau dari barang bukti ini kemudian diambil, dites semua nih barang bukti, terus kemudian itu dijadikan 23% dari barang bukti yang pernah kita amankan, kita setuju. Tapi kalau terus kemudian yang beredar, loh itu kayak, ingat ada regulasi di negara ini, barang nikotin yang beredar harus bercukai. Nah, kalaupun ternyata itu barang beredar, coba ditunjukkan, coba mana, apakah betul bercukai, brandnya apa. Karena kita dari asosiasi tentunya kita tahu semua hal. Apalagi kalau soal narkoba, kita itu justru cepu paling pertama. Coba bayangin masnya punya bisnis vape. Saya punya bisnis vape, kakak punya bisnis vape. Terus kemudian dia pakai narkoba. Kita saingan nih. Apa nggak kita duluan yang nyepuin? Gak nunggu kegerebek kita duluan, internal kita yang kita gerebek. Pakai narkoba dia nih, jelas nih. Kita duluan yang dorong ke BNN. Gak usah kayak seolah-olah kita saling melindungi kita. Enggak, orang kita saingan kok. Enggak ada. Kita saingan berarti kalau satu runtuh kita happy dong, kan gitu logikanya. Jadi
Jadi menurut saya polemik ataupun isu ya, atau narasi lebih tepatnya, narasi yang kemudian ditimbulkan BNN ini kayak saya itu nggak ngerti gitu. Justru kita dari asosiasi bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba begitu gitu? Pernah diajak nggak sih sama BNN untuk diskusi soal bikin regulasi ini gitu? Regulasi ini? Ya regulasi soal vape gitu, soal biar cukai, bebas soal dari narkoba, soal intinya dengan BNN lah. Kalau untuk dengan BNN kita beberapa kali ketemu, tapi yang saya pernah temui adalah BNN di Jakarta Selatan. Saya belum pusat, tapi mungkin pendahulu saya kan kebetulan juga masih dalam beberapa tahun ya. Mungkin pendahulu saya udah pernah, dan kita itu sudah pernah ada beberapa gerakan juga relevan. Contohnya itu gerakan-gerakan anti narkoba yang dari dulu sebetulnya udah marak, isu-isu itu udah marak. Tapi terus kita menggandeng, kita justru menjadi cepu untuk melaporkan itu. Kita justru memberikan informasi. Kayak tempo hari kita diundang ke BNN Jakarta Selatan untuk memberikan informasi sedetail-detailnya vape itu apa. Celah masuk narkobanya dari mana. Oh kita duduk bareng. Itu perlu edukasi kan sebenarnya, karena berarti ini yang harus dikelirkan nih, vape yang mengandung narkoba ini yang distribusi resmi apa yang pasar gelap kali ya? Itu yang kita justru pengen ini lebih tanya. clear nih kalau asosiasi Ketika kan barang resmi, buktinya didapat, ini barang dari mana? Logikanya udah nggak masuk gitu. Kalau barangnya berada di masyarakat, harga vape saat ini, kita ngomongin liquidnya ya, karena kan mostly narkoba masuknya dari situ. Kalau ngomongin harganya 100, 150, paling mahal 200. Narkoba jenis apa itu harga segitu? Narkoba jenis apa itu? rugi juga yang jual. Mungkin per berapa gram? Saya punya teman seorang konselor narkoba gitu ya. Dia selalu mengatakan gini nih. Narkoba itu justru menjadi gampang diincar ketika dia punya pricey, eksklusivitas di ruang-ruang yang bukankah manusia memang basicnya begitu ya? Kalau sesuatu makin eksklusif, makin apa kita makin tergelitik. Kalau udah makin pasaran kan enggak yang gitu. yang premium. Nah, tapi nggak make sense menurut Setuju nggak dengan pendapat dari BNN bahwa ini pintu masuk narkoba? Pintu masuknya dalam artian mungkin orang yang mau nyoba-nyoba vape tadinya hanya untuk nge-vape doang, tapi tiba-tiba nggak sengaja atau kayak gimana ceritanya dia menghisap yang ada narkobanya, pada akhirnya kecanduan. Itu tanggapannya kayak gimana dari Mas? Yang pertama soal statement tidak sengaja. Tidak ada, menurut saya tidak sengaja itu. Narkoba itu bukan kayak barang yang bisa dijajain kayak kerupuk kalau misalkan cobain dulu dong kerupuk gitu. Misalkan kalau misalkan di sejarahnya kan dulu ada brownies ganja. Gitu. Oh jadi jebakan. Ada jebakan brownies ganja, permen ekstasi. Ini vape nih ternyata ada. Iya, brownies ganja tuh kayak dulu nih brownies ganja terus permen ada karet permen juga. Kira-kira yang makan brownies itu tahu nggak itu brownies ganja? Ada yang nggak tahu, jadi teman sendiri berarti kan? Berarti orang terdekat. Teman sendiri dong, nggak mungkin ada sales bawa sekotak brownies, silakan Kak dicoba isinya. Artinya peredarannya pun nggak masif ya kalau kayak gitu. Aneh. Jadi kita boleh pakai asumsi-asumsi yang misalnya, oh masyarakat kan begini nih, Indonesia latah nih kalau ini gini-gini. Boleh, cuman maksudnya yang rasional. Yang rasional, contoh kayak brownies ganja gitu. Ih terjebak, saya kan nggak tahu gini. Temennya kan, bukan sales terus tiba-tiba mau nggak beli brownies, harganya berapa? 6 ada juta. Ganjanya. Brownies 6 juta, mau beli nggak? Apa nggak nanya? Loh kok bisa 6 juta gitu? Ada apanya nih? Ada apanya? Kalau brownies harga 200.000 terus ada ganjanya kayak. Jadi serba nggak make sense. Kalau kita mau runut-runut, kita justru dari asosiasi bertanya, ada apa nih? Kenapa tiba-tiba kita disudutkan? Nah, setelah disudut, apa? Motivasinya apa kalau menurut? Nah itu kita nggak tahu, apa yang terjadi. Kalau motivasi, kalau pandangan positif thinking kita, mungkin saat ini dari pihak BNN atau dari pihak pemerintah itu ibaratnya kayak memang teknologi kan akan terus berkembang. Penyalahgunaan narkoba akan seiring sama seperti seperti maling. Maling zaman dulu pakai cuman tutupan sarung, manjat, sandal jepit. Maling zaman sekarang mungkin lebih berdasi, lebih artinya ada metamorfosis yang mungkin tidak bisa terkejar sehingga kemudian intinya capek bakar aja lah lumbungnya gitu. Oke, ya. Ini kita ngomong anabel gembel ya. Anabel lagi. Ya, lanjut.